Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini, meski tetap dalam suasana pembelajaran jarak jauh, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, dan yang lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah itu akan membawa kebaikan untuk kita dunia akhirat. Maka sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai membicarakan bab tentang negosiasi, pada kesempatan pagi hari ini kita mulai masuk pada bab selanjutnya, yaitu tentang berdebat untuk menyelesaikan suatu masalah. Silakan kalian buka buku kalian, bab yang ke-7 ya, atau ke-8 itu. Silakan dibuka. Intinya setelah bab tentang negosiasi, yaitu tentang debat. Ya mohon maaf, kita debat di sini bukan kok yang akan kita pelajari bukan debat-debat kusir, debat yang tidak ada manfaatnya, yang itu sebenarnya dilarang di dalam ajaran agama kita. Akan tetapi di sini nanti insya Allah fokusnya pada suatu diskusi ya. Jadi kalau kita enggan menggunakan istilah ini, istilah debat ini, bolehlah kita menggunakan istilah yang lain, yaitu diskusi. Karena kalau kita menggunakan istilah debat misalnya, ya, kalau belum ada penjelasan sebelumnya, terkadang itu nanti dimaknai ya seperti debat-debat yang memang dilarang dalam agama Islam, dalam ajaran agama kita. Ya, banyak sekali hadis-hadis atau pendapat-pendapat dari para ulama yang melarang tentang debat ya. Tetapi di sini bukanlah debat yang, insya Allah bukan debat yang seperti itu, bukan debat yang dilarang di dalam Islam. Akan tetapi kita ya, pembicaraan kita yaitu tentang diskusi ya, diskusi. Akan tetapi ya, di bukumu seperti itu ya, kita coba kita lihat saja nanti, sekiranya ada hal-hal yang sekiranya itu memang menyimpang dari ajaran agama kita ya, nanti kita koreksi seperti itu. Kan tetapi setelah ini Pak Eko sampaikan dulu di kelas 10 1 tahun yang lalu, insya Allah tidak ada sesuatu yang menyimpang. Memang inilah diskusi ya, lebih ke kegiatan-kegiatan berdiskusi, bertukar pendapat misalnya seperti itu di dalam forum-forum yang sifatnya resmi. Jadi bukan debat-debat jalanan hanya untuk mencari kebenaran tanpa memunculkan sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seperti itu. Sekali lagi ya, sekali lagi kita di sini berbicara tentang diskusi. Baik, untuk yang pertama, poin yang pertama ya, menentukan masalah untuk suatu perdebatan ya, menentukan masalah untuk suatu diskusi. Jadi kenapa ya poin yang pertama ini dimunculkan terkait dengan menentukan masalah terlebih dahulu? Karena suatu diskusi, suatu perdebatan itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi tanpa diawali dengan suatu masalah. Maka di sini disampaikan terlebih dahulu mengenai bagaimana cara menentukan masalah untuk suatu diskusi, dalam menentukan suatu masalah dalam suatu diskusi. Kalau di bukumu dalam suatu perdebatan. Nah, diawali dengan pengertian masalah dan debat. Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan.
betul ya, ini kita sama-sama bisa memahami bahwasanya masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jangan dibalik. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang kita harus lari darinya, bukan seperti itu. Ya, tetapi yang harus diselesaikan. Sebesar apapun resiko yang ada di dalam sebuah masalah itu, maka harus diselesaikan, bukan kita malah lari dari masalah itu. Kalaupun kita itu nanti lari dari suatu masalah, nanti masalah-masalah yang lain pasti akan bermunculan seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kemudian kita lari dari masalah itu, pasti kita akan mendapatkan masalah-masalah lain yang justru terkadang itu resikonya ketika kita berhadapan dengan masalah itu lebih tinggi. Itu ya pengertian dari masalah. Melalui suatu perdebatan, melalui suatu diskusi, masalah itu diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Ya, jadi salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah itu adalah dengan cara diskusi. Kalau di buku kalian, di kurikulum yang ada itu, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara berdebat. Ya, tapi di sini adalah dengan cara diskusi seperti itu. Melalui suatu perdebatan, masalah-masalah itu diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini karena perdebatan itu sendiri merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perseorangan maupun kelompok. Ya, bentar, agak error. Ya, baik secara perseorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikannya, memutuskan suatu masalah serta menentukan suatu kebenaran. Ya, jadi mengapa debat atau diskusi itu bisa digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah, yaitu karena debat atau diskusi itu kegiatan adu argumentasi. Jadi di dalam kegiatan diskusi itu ada adu argumentasi, ada adu pendapat, ya. Antara siapa? Antara dua pihak atau lebih, baik itu bersifat individu perseorangan di situ, ya, maupun kelompok, dalam mendiskusikan, memutuskan serta menentukan suatu kebenaran. Nah, seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika menentukan masalah untuk diskusi adalah sebagai berikut. Jadi tadi di awal sudah Pak Eko sampaikan, suatu diskusi itu tidak akan bisa berlangsung tanpa diawali dengan adanya masalah, ya. Tanpa diawali dengan masalah. Nah, oleh karena itu ketika kita akan menentukan suatu masalah untuk bahan diskusi, maka ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama untuk kita bisa menentukan masalah adalah masalah tersebut menarik untuk para peserta, Suatu masalah akan menarik peserta apabila satu, bermanfaat, baik itu bagi peserta itu sendiri maupun bagi masyarakat. Yang kedua, mengandung banyak perdebatan. Dan yang ketiga, aktual atau sedang hangat dibicarakan masyarakat. Nah, itu kriteria bahwasanya suatu masalah itu dikatakan menarik, ya. Satu, bermanfaat, harus itu. Jangan sampai kalian menentukan suatu masalah untuk diskusi, sudah kita capek-capek berdiskusi, tetapi ketika masalah itu bisa terselesaikan dengan baik tetapi tidak memiliki manfaat. Nah, itu enggak menarik berarti. Kemudian mengandung banyak perdebatan, artinya mengandung polemik. Masalah yang kalian angkat untuk bahan diskusi itu memang di masyarakat itu sedang banyak pro dan kontranya.
mengandung banyak perdebatan, mengandung banyak polemik, simpang siur pendapat di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali, yang pro maupun yang kontra itu hampir seimbang, itu namanya mengandung banyak perdebatan. Maka harus segera dicari jalan keluarnya biar masyarakat itu ya bisa menerima suatu kebenaran gitu. Kemudian menarik yang ketiga, indikator menarik yang ketiga adalah aktual, sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, itu aktual. Kemudian syarat yang kedua, hal yang harus diperhatikan yang kedua ketika akan menentukan masalah dalam suatu perdebatan adalah sesuai dengan pengetahuan para peserta. Sementara apapun masalah yang diperdebatkan, jika masalah tersebut tidak sesuai dengan pengetahuan para peserta, masalah tersebut bukannya terpecahkan, melainkan hanya akan menjadi bahan perdebatan yang makin menyesatkan. Nah, itu ya, sesuai dengan pengetahuan para peserta itu seperti itu. Jadi siapa yang berdiskusi di situ, itu masalah yang diungkap, masalah yang akan dicari jalan keluarnya harus sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka itu siapa? Ya para peserta diskusi tersebut. Ya, misalkan kalian ya membentuk grup diskusi, misalkan nanti ketika pembelajaran offline ya tatap muka, Pak Eko saya suruh untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara untuk menangani korupsi yang ada di negara kita, atau mungkin yang lebih rumit dari itu, bagaimana caranya untuk mitigasi bencana di Indonesia agar tidak terjadi korban banyak yang berjatuhan. Nah, itu tentunya tidak sesuai dengan kemampuan kalian, keilmuan kalian belum cukup untuk itu, maka ya tidak diperkenankan kalian membahas masalah-masalah seperti itu. Yang ditakutkan di dalam buku kalian disebutkan masalah tersebut bukannya terpecahkan, melainkan hanya menjadi bahan perdebatan atau diskusi yang malah mungkin menyesatkan. Jadi memang harus sesuai dengan pengetahuan dari peserta diskusi. Kemudian hal yang harus kalian perhatikan ketika akan menentukan suatu masalah yang berikutnya adalah memiliki kejelasan. Kejelasan suatu masalah ya dapat dilihat dari gagasan sentralnya ataupun ruang lingkupnya. Masalah yang terlalu kompleks, terlalu luas, kompleks itu ya luas sama saja, dapat menyebabkan arena diskusi menjadi tidak berujung, mengambang, dan bertele-tele. Jadi masalahnya itu harus jelas ya. Dilihat dari mana suatu kejelasan? Dari gagasan sentralnya, pembahasan utamanya itu apa, harus jelas. Ruang lingkupnya bagaimana? Ada pembahasan utama, kemudian diberi ruang lingkup. Di pembahasan yang ada itu nanti tidak terlalu luas, tidak terlalu kompleks. Nah, contoh di situ sudah disebutkan cara belajar yang efektif dalam menghadapi ujian akhir, itu jelas. Yang tidak jelas disebut cara belajar yang efektif, karena belajar itu banyak. Kalau yang contoh nomor 1 jelas efektif dalam menghadapi ujian akhir. Kalau ini cara belajar yang efektif menghadapi apa? Kan banyak cara belajar itu. Kemacetan lalu lintas di depan sekolah menjelang hari libur. Kalau di yang contoh nomor 2, kemacetan lalu lintas menjelang hari libur oleh kendaraan umum dan pribadi. Ini terlalu jelimet, akhirnya menyebabkan ya kita ketika akan melakukan suatu diskusi dengan contoh-contoh yang nomor 2 ini menjadikan sesuatu itu ya terlalu bertele-tele, jelimet seperti itu. Kemudian hal yang harus kalian perhatikan berikutnya adalah sesuai dengan waktu dan situasi. Masalah untuk perdebatan dalam diskusi akan lain dengan masalah dalam perbincangan biasa. Lebih-lebih dalam situasi formal, jalannya diskusi dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemecahan masalah yang baik, tidak diganggu oleh tergesa-gesa,
hendaknya masalah diskusi disesuaikan dengan situasi dan waktu yang tersedia. Dalam diskusi resmi atau seperti seminar dan yang lain sebagainya, diskusi atau perdebatan seringkali muncul antar peserta. Adapun masalah itu dipaparkan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus oleh panitia berdasarkan keahlian ataupun penguasaannya terhadap masalah itu. Orang itu sering disebut dengan pemakalah atau narasumber. Dalam kegiatan tersebut, pemakalah bertugas untuk menjelaskan masalah dan solusinya ya, yang telah ia kemas di dalam makalahnya. Jadi untuk yang ini selanjutnya ini disampaikan mengenai orang-orang yang terlibat di dalam sebuah diskusi resmi, misalnya seminar ya. Maka di situ ada pemakalah, ada peserta dan lain sebagainya. Tugasnya diantaranya pemakalah seperti itu. Nanti untuk tugas-tugas yang lain insya Allah Pak Eko sampaikan. Untuk mengawali suatu perdebatan, satu hal utama yang harus ada adalah masalah. Seperti apa yang Pak Eko sampaikan di awal tadi ya. Tanpa ada masalah, perdebatan itu tidak perlu terjadi. Perdebatan di dalam jalannya suatu diskusi itu penting karena memang ada masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Kemudian terakhir di situ disebutkan langkah-langkah dalam sebuah diskusi ya. Silahkan nanti bisa kalian baca buku kalian sendiri. Ini ada yang terpotong ya. Silahkan biar belajar jarak jauh kita tidak hanya terfokus pada apa yang Mbak Eko sampaikan, tetapi coba kalian secara mandiri juga mempelajari buku yang sudah kalian bawa pulang. Itu mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan untuk kegiatan atau untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Pokoknya hari ini kita akan mempelajari tentang diskusi ya. Diskusi tidak akan berjalan tanpa adanya suatu masalah. Maka dari itu untuk pertemuan yang pertama ini tadi Pak Eko sampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam buku, yaitu cara menentukan suatu permasalahan untuk diskusi. Poin pentingnya di situ tadi ya, menarik sesuai dengan pengetahuan para peserta, memiliki kejelasan sesuai waktu dan situasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.